Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ayo ikuti aku, ucap Zhao Hong sambil berbalik, dan memasuki rumah saat Chu Feng mengikutinya. Rumah itu sangat kecil. Dengan hanya satu putaran saja, mereka memasuki ruang tamu. Ada tempat tidur khusus di ruang tamu itu. Tempat tidur itu adalah harta karun, dan memancarkan sinar 7 warna. Sinar 7 warna saat ini berputar di sekitar orang yang berbaring di tempat tidur itu. Adapun orang itu, dia tidak lain adalah Wang Qiang. Hanya saja, Wang Qiang saat ini memiliki kulit hitam, dan tidak sadarkan diri. Secara naluriah, Chu Feng tiba di depan Wang Qiang dan meraih lengannya. Dia mulai menuangkan kekuatan spiritual kepada Wang Qiang, itu untuk menentukan situasi di mana dia berada. Dia bisa mengatakan bahwa, tingkat kultivasi Wang Qiang saat ini juga tidak lemah. Dia sebenarnya sama dengan Zhao Hong, peringkat 8 Martial Ancestor, dan levelnya berada di atas levelnya sendiri. Namun demikian, aura Wang Qiang sangat kacau. Tidak hanya dia terluka parah, tetapi dia juga menderita sejenis racun khusus. Yang paling penting adalah, bahkan Chu Feng tidak dapat menyembuhkan racun itu. Siapa yang melakukan ini? Tanya Chu Feng. Ini adalah perbuatan orang-orang dari klan Surgawi Kong, jawab Zhao Hong. Setelah itu, Zhao Hong mulai menceritakan kepada Chu Feng apa yang terjadi. Selama 2 tahun dia pergi, baik Zhao Hong maupun Wang Qiang berpikir bahwa Chu Feng telah mati. Dengan demikian, mereka membuat resolusi tegas untuk membalaskan dendam Chu Feng. Selama 2 tahun terakhir, mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kultivasi mereka, dan menyerang klan Surgawi Kong tanpa henti. Awalnya, mereka hanya melakukan serangan skala kecil. Namun demikian, mereka kemudian menemukan sisa era kuno di tempat tertentu di 100 Refinements Ordinary Realm. Keduanya memperoleh panen besar dari sisa era kuno itu. Itulah bagaimana mereka berhasil mendapatkan tingkat kultivasi mereka saat ini. Didukung oleh kultivasi kuat mereka, mereka berdua menjadi semakin tidak terkendali dalam serangan mereka, dan mulai lebih fokus pada pembalasan mereka terhadap klan Surgawi Kong. Dengan perencanaan yang mereka berdua buat, mereka mulai menghancurkan cabang Kong Heavenly Clan secara berturut-turut. Kong Klan Surgawi yang tak terhitung jumlahnya, itu akhirnya mati oleh tangan Wang Qiang dan Zhao Hong. Dengan demikian, pada tahun lalu, Wang Qiang dan Zhao Hong telah memukul klan Surgawi dengan cukup serius. Namun belum lama ini, mereka disergap dalam salah satu serangan mereka terhadap klan Surgawi Kong. Sementara lawan mereka bukan immortal sejati, tapi orang itu sudah sangat kuat. Orang itu tidak hanya melukai Wang Qiang, tapi dia juga meracuni dirinya. Untungnya Chu Xuanlang kebetulan lewat, dan menyelamatkan mereka berdua. Kalau tidak, Wang Qiang dan Zhao Hong kemungkinan akan pergi dari dunia ini. Kalau begitu, Chu Xuanlang adalah dermawanmu. Hanya saja, mengapa dia tidak menyembuhkan cedera Wang Qiang? Tanya Chu Feng. Kondisi cedera Wang Qiang ini sangat aneh. Bahkan Chu Feng tidak dapat berbuat apa-apa. Namun demikian, berbeda dengan Chu Xuanlang. Dia adalah seorang ahli dari alam atas, dan juga seorang ahli sejati dari klan Surgawi Chu. Chu Feng merasa bahwa, Chu Xuanlang kemungkinan besar akan mampu menyelesaikan apa yang mereka tidak berdaya melawan. Zhan Hong menghela nafas, dan dia mengungkapkan ekspresi khawatir yang lebih besar. Mungkinkah dia bahkan tidak dapat membantu Wang Qiang? Tanya Chu Feng. Meskipun dia tidak peduli dengan dendam yang kita miliki dengan klan Surgawi Kong, karena dia bertindak untuk menyelamatkan kita, dia sebenarnya ingin menyelamatkan kita sepanjang jalan. Tetapi dia tidak bisa mengobati cedera suamiku. Lebih lanjutnya, dia menyatakan bahwa hanya ada satu orang di 100 Refinements Ordinary Realm yang mampu menyembuhkan cedera suamiku, kata Zhao Hong. Siapa itu? Tanya Chu Feng. Golden Crane True Immortal, kata Zhao Hong. Golden Crane abadi sejati, apakah kamu semua sudah pergi untuk meminta bantuannya? Tanya Chu Feng. Kita telah melakukannya. Namun, kami dikunci di luar gerbang olehnya, dan dia bahkan menolak untuk melihat kami. Golden Crane True Immortal benar-benar tidak mau membantu, jawab Zhao Hong. Ketika menyebutkan masalah itu, keluhan yang mendalam muncul di mata Zhao Hong.
Terbukti, Zhao Hong menaruh dendam terhadap penolakan Golden Crown True Immortal untuk menyelamatkan Wang Qiang. Biarkan aku pergi dan mencobanya, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia berbalik dan mulai berjalan keluar. Cedera Wang Qiang ini sangat aneh. Meskipun dia masih bisa bertahan pada saat ini, tapi Chu Feng tidak tahu berapa lama lagi dia bisa terus bertahan tanpa obat. Karena masalah ini menyangkut kehidupan dan kematian Wang Qiang, Chu Feng tentu saja tidak ingin menundanya. Chu Feng, kamu pasti harus berhati-hati dalam perjalanan ke sana, ucap Zhao Hong memperingatkan. Meskipun aku tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Golden Crown True Immortal, namun tetap saja aku pernah berkenalan dengannya sekali sebelumnya. Aku percaya bahwa bahkan jika dia menolak untuk melihat aku, tapi dia tidak akan mempersulit aku, kata Chu Feng. Tidak, itu bukan Golden Crown True Immortal. Saat ini, bukan hanya Golden Crown True Immortal yang ada di Mount Cloud Crown. Tuan Muda Li Ming juga ada di sana, kata Zhao Hong. Oh, aku tidak berpikir dia memiliki kebencian atau keluhan terhadap kita, kata Chu Feng. Meskipun tidak ada keluhan di antara kita, dia adalah individu yang sangat sombong. Awalnya, dia dianggap sebagai jenius terkuat di alam biasa 100 refinements. Namun dalam 2 tahun terakhir, kami bertiga sedang dibandingkan dengan Tuan Muda Li Ming terus-menerus. Tuan Muda Li Ming itu tidak menonjolkan diri, sedangkan Wang Qiang dan aku menyimpan profil yang sangat tinggi selama 2 tahun terakhir. Karena itulah, beberapa orang merasa bahwa kekuatan kami melebihi kekuatannya. Sementara Tuan Muda Li Ming tidak pernah mencoba membuat masalah bagi kita, tapi dia sebenarnya merasa sangat tidak berdamai. Jadi, ketika aku menabraknya di Gunung Cloud Crown, dia menyerang aku, kata Zhao Hong. Lalu hasilnya, tanya Chu Feng. Aku kalah, kata Zhao Hong. Bahkan kamu tidak cocok untuknya, seru Chu Feng dengan sangat heran. Chu Feng telah bertemu Tuan Muda Li Ming sebelumnya. Saat itu, kultivasinya jauh lebih unggul dari Chu Feng, Wang Qiang, dan juga Zhao Hong. Namun selama 2 tahun terakhir, mereka bertiga telah membuat kemajuan yang luar biasa. Dengan demikian, Chu Feng sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Tuan Muda Li Ming masih bisa mengalahkan Zhao Hong. Karena bagaimanapun, Zhao Hong bukan musuh biasa. Aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sebenarnya, aku bahkan tidak bisa merasakan kultivasinya, kata Zhao Hong. Apakah dia melukaimu? Tanya Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Hong, Chu Feng merasa bahwa Tuan Muda Li Ming menjadi lebih luar biasa. Entah dia menyembunyikan kultivasinya saat itu, atau dia juga mendapatkan pertemuan kebetulan dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, mustahil baginya mencapai terobosan secepat ini. Namun demikian, Chu Feng lebih khawatir tentang kesejahteraan Zhao Hong. Tidak, dia berhenti saat hasilnya ditentukan. Lebih jauh lagi, dia menyatakan bahwa dia tidak akan menyebarkan berita tentang masalah ini. Meskipun dia bangga dan sombong, namun dia tampaknya memiliki karakter yang cukup baik. Dia hanya ingin membuktikan dirinya sendiri. Namun Chu Feng, jika kalian berdua bertemu satu sama lain, aku tidak ingin kamu kalah, kata Zhao Hong kepada Chu Feng. Tatapannya sedikit berubah saat dia mengucapkan kata-kata itu. Itu adalah jenis emosi khusus, emosi yang menempatkan harapan satu ke yang lain. Zhao Hong berharap Chu Feng bisa mengalahkan Tuan Muda Li Ming itu. Jika aku bertemu dengannya, aku akan bertarung melawannya dengan semua yang aku miliki. Selanjutnya, aku pasti akan berhasil meminta bantuan Golden Crown True Immortal, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia mulai berjalan menuju pintu keluar. Tampaknya merasakan kembalinya Chu Feng, jalan keluar terbuka di depannya. Setelah berjalan keluar, Chu Feng melihat bahwa Chu Xuanlang masih ada. Senior, terima kasih, ucap Chu Feng. Ketika Chu Feng melihat Chu Xuanlang lagi, dia memiliki pendapat yang sama sekali berbeda tentangnya. Karena bagaimanapun, Chu Xuanlang telah menyelamatkan Wang Qiang dan Zhao Hong. Itu hanya masalah sepele. Selain itu, aku benar-benar menyelamatkan mereka dengan tujuan, kata Chu Xuanlang dengan sedikit senyum. Mendengar itu, tatapan Chu Feng sedikit berubah. Kemudian, dia bertanya, Senior, mungkinkah kamu menyelamatkan mereka karena aku? Tanya Chu Feng. Pintar, namun, aku tahu kamu khawatir tentang keselamatan saudara kamu. Jadi, mari kita bicarakan ini di jalan. Pertama aku akan membawa kamu untuk menemukan Golden Crown True Immortal, ucap Chu Xuanlang.
Chu Xuanlang sudah tahu apa yang direncanakan Chu Feng lakukan selanjutnya. Dengan demikian, ketika dia berbicara, lingkungan Chu Feng tumbuh tidak jelas. Chu Feng tahu bahwa Chu Xuanlang membawanya, dan dengan cepat melakukan perjalanan menuju Gunung Cloud Crane. Dalam perjalanan, Chu Luxuan berkata, "Chu Feng, aku benar-benar punya pertanyaan," tanya Chu Xuanlang. "Senior, tolong tanyakan saja," kata Chu Feng. "Mengapa kamu bermarga Chu?" tanya Chu Xuanlang. "Mengapa aku tidak bisa bermarga Chu?" tanya Chu Feng alih-alih menjawab. "Ini bukan nama asli kamu kan?" tanya Chu Xuanlang. "Bagaimana jika itu benar, dan bagaimana jika tidak?" tanya Chu Feng. "Jika tidak, aku ingin tahu persis dari mana klanmu. Jika itu benar, aku ingin tahu siapa orang tua kamu," kata Chu Xuanlang. Pada saat itu, hati Chu Feng menegang. Benar saja, Chu Xuanlang ini datang untuk menemukannya dengan sesuatu dalam pikiran. Itu artinya, dia ingin tahu tentang asal-usul Chu Feng. Chu Feng tidak yakin apakah Chu Xuanlang ini menanyakan ini dengan niat baik atau kedengkian. Selain itu, Chu Feng masih tidak ingin mengaku kepada Chu Xuanlang bahwa ia berasal dari klan Surgawi Chu. Alasan untuk itu adalah, karena meskipun Chu Xuanlang telah menyelamatkan Wang Qiang dan Zhao Hong, dan dapat dianggap sebagai dermawan bagi Chu Feng, tapi Chu Feng masih tidak percaya padanya. "Senior, jika aku tidak menjawab pertanyaan kamu dengan jujur, apakah kamu akan mencoba memeras pengakuan dari aku melalui penyiksaan?" tanya Chu Feng dengan nada bercanda. "Tentu saja tidak. Aku hanya ingin tahu saja. Jika kamu tidak ingin memberitahu aku tidak akan mempersulit kamu. Sebenarnya, aku hanya ingin berteman denganmu," kata Chu Xuanlang. "Berteman denganku, tapi senior, dengan status kamu, mengapa kamu ingin berteman dengan seseorang seperti aku?" kata Chu Feng sambil tersenyum. "Status aku tidaklah penting. Yang penting adalah jenis bakat yang kamu miliki," kata Chu Xuanlang. "Senior, apa maksudmu?" tanya Chu Feng. "Aku sudah mendengar tentang prestasi kamu. Aku sangat mengagumi perilaku kamu. Orang muda harus memiliki keberanian dan wawasan seperti kamu. Yang paling penting adalah, mereka harus dapat membedakan antara rasa terima kasih dan dendam, dan menjadi penuh kasih sayang dan benar. Di dunia saat ini, tidak banyak orang seperti kamu. Adapun orang-orang muda seperti kamu, mereka bahkan lebih jarang lagi," kata Chu Xuanlang. "Tapi tidak peduli apa, aku telah membunuh seseorang dari klan Surgawi Chu-mu," kata Chu Feng. "Kamu berbicara tentang Chu Luyang kan? Orang seperti dia hanya akan membuat malu klan Surgawi Chu kita dengan hidupnya. Aku sudah merindukan seseorang untuk membunuhnya," kata Chu Xuanlang. "Jika itu masalahnya, kamu seharusnya tidak menyelamatkan Chu Luxuan," kata Chu Feng. "Luxuan ya," ucap Chu Xuanlang sambil tersenyum. Dia mengerti apa yang dimaksud Chu Feng dengan itu, dan dia berkata, "Memang benar, Luxuan sangat mirip dengan kakaknya. Namun, ada satu perbedaan di antara mereka. Itu artinya, dia cukup berbakat. Meskipun Luxuan tidak dapat dianggap sangat luar biasa di antara generasi muda klan kita, tapi setidaknya dia termasuk dalam kategori minimal luar biasa. Jadi, meskipun karakternya mungkin kurang, tapi klan kita masih akan mengasuhnya. Lagi pula, dia akan menjadi bagian dari kekuatan pertempuran klan kita di masa depan," kata Chu Xuanlang. "Oh, jadi begitu. Baiklah kalau begitu. Senior, bisa berteman dengan kamu adalah kehormatan junior ini." Dengan demikian, junior ini bersedia memanggil senior sebagai kakak, kata Chu Feng. "Jadi kamu sudah menerimanya. Mengapa kamu tiba-tiba menumbuhkan keterus-terangan ini dalam menerimanya?" tanya Chu Xuanlang. "Chu Luxuan memanggilmu sebagai paman. Jika aku menjadi saudaramu, bukankah itu berarti dia harus memanggilku sebagai paman juga? Aku sangat menantikan ekspresi yang akan ia miliki saat itu," kata Chu Feng dengan senyum nakal di wajahnya. "Hahaha, adik, kamu benar-benar lucu. Namun aku, Chu Xuanlang, sangat menyukai karakter kamu," ucap Chu Xuanlang dan tertawa keras. Tampaknya dia benar-benar menyukai Chu Feng. "Dalam hal ini, haruskah aku memanggil kamu sebagai tetua Broter Xuanlang?" tanya Chu Feng. "Tentu saja," kata Chu Xuanlang. "Lalu, tetua Broter Xuanlang, apakah kamu benar-benar tidak dapat menyembuhkan cedera Wang Qiang?" tanya Chu Feng. "Aku tidak bisa. Hanya ada satu orang di 100 Refinements Ordinary Realm yang mampu menyembuhkan cedera Wang Qiang. Itu adalah Golden Crown True Immortal," kata Chu Xuanlang. "Tepatnya siapa Golden Crown True Immortal itu?" tanya Chu Feng.
Aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa, Golden Crown True Immortal adalah seseorang yang bahkan aku tidak mampu memprovokasinya, kata Chu Xuanlang. Bahkan kamu saja tidak mampu memprovokasinya, seru Chu Feng dengan sangat terkejut. Dia sudah tahu bahwa Golden Crown True Immortal bukanlah anak kecil. Namun demikian, dia tidak pernah mengira kalau dia akan sekuat itu. Tidak menyebutkan status dan latar belakangnya, itu sudah jelas bahwa Chu Xuanlang ini memiliki kekuatan yang kuat. Bahkan ketika dia tidak mampu memprovokasi Golden Crown True Immortal, itu berarti kekuatan Golden Crown True Immortal akan lebih unggul dari Chu Xuanlang. Mengapa seseorang seperti dia tidak tinggal di alam atas, dan kenapa malah datang ke alam biasa 100 perbaikan? Tanya Chu Feng. Oh, itu secara alami ada tujuan baginya untuk datang. Hanya saja, untuk apa tujuannya datang, siapa yang tahu? Chu Xuanlang berkata sambil tersenyum tipis. Itu adalah senyum yang sangat berarti. Chu Feng tidak lagi bertanya. Namun dia sekarang tahu, bahwa Golden Crown True Immortal harus memiliki beberapa tujuan untuk datang ke 100 Refinements Ordinary Realm. Untuk orang-orang seperti kita umumnya tidak akan peduli dengan masalah-masalah dari alam biasa 100 Refinements. Dengan demikian, bahkan untuk kamu, kemungkinannya akan sangat sulit untuk berhasil meminta bantuan Golden Crown True Immortal. Karena itulah, kamu harus melakukan persiapan mental, kata Chu Xuanlang. Aku sudah mempersiapkan diri, kata Chu Feng. Sangat baik. Lalu setelahnya itu terserah kamu, ucap Chu Xuanlang. Saat Chu Xuanlang berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Setelah dia berhenti, lingkungan Chu Feng menjadi jelas. Dia melihat ada pegunungan di kejauhan. Itu adalah Gunung Cloud Crown, di mana Golden Crown True Immortal tinggal. Ini cepat sekali, seru Chu Feng yang merasa agak heran. Dia hanya mengobrol dengan Chu Xuanlang untuk sesaat, jadi mereka hanya perlu waktu singkat untuk melakukan perjalanan ke sana. Demi menemukan Golden Crown True Immortal yang lebih nyaman, aku sengaja memilih tempat yang lebih dekat dengannya, kata Chu Xuanlang. Tetua Brother Xuanlang benar-benar perhatian, ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya. Kemudian tanpa ragu sedikit pun, tubuhnya bergerak, dan dia mulai terbang menuju Gunung Cloud Crown. Chu Xuanlang telah mengatakan kepada Chu Feng sebelumnya, dan itu tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan Golden Crown True Immortal saja. Tapi dia juga menggambarkan dirinya sendiri. Dia memberitahu Chu Feng bahwa, dia sudah membuat pengecualian untuk menyelamatkan Wang Qiang dan Zhao Hong. Adapun melindungi Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall, itu juga merupakan pengecualian. Jadi dalam apa yang terjadi selanjutnya, termasuk Chu Feng meminta bantuan untuk menghadapi Golden Crown True Immortal, dia tidak akan melibatkan dirinya. Chu Feng harus mengurus semuanya sendiri mulai sekarang. Chu Feng tiba di kaki Gunung Cloud Crown. Namun demikian, dia tidak bisa masuk. Alasan untuk itu adalah, karena ada pembentukan formasi yang saat ini menyelimuti Mount Cloud Crown. Dan selain itu, tidak ada pintu masuk. Chu Feng memeriksa pembentukan formasi yang tak terlihat dengan hati-hati. Dan kemudian, dia berseru. Tentu saja, Golden Crown True Immortal ini tidak sesederhana yang aku bayangkan, ucap Chu Feng. Dia menemukan bahwa, pembentukan formasi yang tak terlihat dibentuk dengan kekuatan spiritualis dunia jubah abadi tanda naga. Namun tetap saja, bahwa Chu Feng saat ini adalah spiritualis dunia Snake Mark Immortal Cloak. Dengan demikian, mata surgawinya juga telah tumbuh jauh lebih kuat. Chu Feng samar-samar bisa mengatakan bahwa, kekuatan spiritualis dunia jubah abadi tanda naga adalah samaran. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan penghalang formasi defensif itu sendiri adalah, sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Dragon Mark Immortal Cloak Power Spirit. Dengan demikian, Chu Feng yakin bahwa Golden Crown True Immortal pasti bukan spiritualis dunia jubah abadi. Tapi sebaliknya, tingkat teknik formasinya bahkan lebih unggul dari itu. Tidak akan aku bayangkan, di sana ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di alam biasa 100 Refinements. Dengan banyak ahli tersembunyi ini, akan sangat bagus jika Golden Crown True Immortal bersedia menjadi dukungan kamu, ucap si ratu. Ratunya juga menyadari bahwa, Golden Crown True Immortal ini sangatlah kuat. Aku khawatir itu akan sangat sulit, balas Chu Feng sambil tersenyum tipis. Lalu kemudian, tatapannya tiba-tiba berubah.
Meskipun kelihatannya Gunung Cloud Crane tidak berubah dengan cara apapun, tapi Chu Feng dapat melihat dengan mata surgawinya bahwa celah spasial sebenarnya telah muncul dalam pembentukan formasi yang tak terlihat di hadapannya. Itu sudah jelas, Golden Crane True Immortal sudah tahu bahwa Chu Feng telah tiba, dan telah sengaja menciptakan celah baginya untuk masuk. Chu Feng mengerti niat Golden Crane True Immortal. Dengan demikian, tanpa ragu-ragu Chu Feng Oun masuk. Benar saja, bahkan perawatan mereka berbeda. Tampaknya saudara muda Chu Feng akan memiliki kesempatan. Ucap Chu Xuanlang yang juga memperhatikan ini dari jauh, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Chu Feng tidak terus terbang setelah memasuki Mount Cloud Crane. Sebagai gantinya, ia turun ke jalan kecil di Mount Cloud Crane dan mulai mengikutinya. Wush! Tidak lama setelah Chu Feng memasuki Gunung Cloud Crane, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah pria yang tampak sangat tampan mengenakan gaun putih. Dia tidak memiliki perawakan yang kuat, tetapi auranya sangat mengagumkan. Adapun individu itu, dia adalah jenius alam biasa 100 penyempurnaan, yaitu Tuan Muda Li Ming. Tuan Muda Li Ming tidak mengungkapkan sedikit pun kejutan saat melihat Chu Feng. Namun sebaliknya, dia muncul seolah-olah dia telah menunggu Chu Feng untuk waktu yang sangat lama. Dia dengan hati-hati memeriksa Chu Feng dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian sudut mulutnya naik, dan tatapan mengejek muncul di wajahnya. Kamu menghilang selama 2 tahun, namun kultivasi kamu hanya sebatas ini. Ucap Tuan Muda Li Ming. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.